Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fanawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Mari kita bertemu dengan ilmu mustalah al-hadith bersama Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai atau membicarakan mengenai al-muhkam, tepatnya pada al-jam' bainal muta'aridain. Sebagaimana kita telah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Al-Hafidh bin Hajar berbicara atau membagi hadis makbul itu pada dari sisi al-amal bihi atau adam amal al-amali bihi, dari segi diamalkan atau tidaknya itu terbagi pada dua pembagian, yaitu yang pertama adalah al-hadith al-maqbul, ya. Kalau saya tidak sebutkan makbul, yang saya maksud pembagian al-hafidh bin Hajar al-hadith al-maqbul. Beliau juga membagikan hadis makbul ini kepada al-ma'mul bihi wa ghairil ma'mul bihi, yang diamalkan atau yang tidak diamalkan. Kenapa? Karena hadis makbul itu, yang mana yang tentunya makbul maksudnya adalah as-sahih dan hasan. Makbul itu kalau tidak ada mu'arid, dalam artian atau dengan ibarah lain, hadis makbul itu ada dua keadaan. Keadaan pertama ada mu'aridnya. Yang kedua tidak ada mu'aridnya. Oke? Yang pertama ada mu'aridnya, yang kedua tidak ada mu'aridnya. Kalau dia ada mu'arid, apa arti mu'arid? Alladhi yu'ariduhu, yang berlawanan dengannya. Kalau ada mu'arid, ada dua keadaan juga. Mu'aridnya itu musawin lahu, sama-sama makbul juga, atau sama-sama sahih, atau sama-sama hasan. Atau yang keadaan kedua, untuk yang ada mu'aridnya itu dhaif. Kalau mu'aridnya itu makbul, sama dengan dia, tasawi fil qabul, tasawi fil sahih, atau tasawi fil sihha, atau tasawi fil husni, atau fil hasan, sama-sama hasan, sama-sama sahih, maka ada amaliyahnya. Tapi makanya lebih baiknya kita mulai dengan keadaan pertama. Jadi kalau dia ada mu'aridnya, ada dua keadaan. Keadaan pertama, mu'aridnya itu dhaif. Kalau mu'aridnya dhaif, berarti mu'aridnya mardud, tidak termasuk hadis makbul. Ya, tidak termasuk hadis makbul, otomatis tidak yu'mal bihi. Karena kita sekarang berbicara mengenai al-makbul. Sudah, jadi kita ketepikan mu'arid yang ghairu makbul, atau yang mardud, atau yang dhaif. Ketika dia mu'arid hadis makbul, sudah pasti diketepikan, tidak masuk dalam pembahasan kita, tidak masuk dalam pembicaraan kita saat ini. Adapun kalau mu'aridnya itu sama-sama makbul, sebagaimana yang kita telah bicarakan sebelumnya, maka di situ ada beberapa amaliyah proses indal muhaddithin, atau juga indal usuliyin, ma'al khilafi, pada sebagian tertib amaliyah ini. Yang pertama, dilihat dulu ketika mu'arid untuk hadis ini sama-sama makbul, karena kita akan cerita memang sekarang pada hadis makbul, di lingkaran hadis yang makbul atau yang sahih atau hasan. Kalau mu'aridnya itu sama-sama makbul, dilihat apakah mungkin untuk dijama'kan. Bagaimana cara menjama'nya itu? Tentunya tidak dengan ta'assuf atau tidak dengan takalluf, tidak dipaksakan, ya kan? Tidak dipaksa-paksakan, atau dengan bahasa istilahnya ta'assuf atau tidak takalluf. Kalau ada takalluf atau ta'assuf, harus pindah ke amaliyah atau proses selanjutnya. Tamam.
Begitu juga jama' dengan cara beberapa kaifiat. Baik dengan mengkhususkan yang am atau mengqaidkan yang mutlak, atau dengan mentakwil. Dan itu kita telah bicarakan, kita sudah tampilkan atau taswirkan untuk masalah itu. Assalamualaikum. Jadi ini khulasah pembahasan sebelumnya. Jadi kalau mu'aridnya sama-sama makbul, karena memang pembicaraan kita adalah pada dua hadis yang muta'aridhaini. Fadhal sih. Yang muta'aridhain. Kalau sini boleh juga. Muta'aridhaini, dua-duanya muta'aridhaini fi dhahir. Dengan jama'. Itu kalau mungkin jama'. Faljam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Fil awwalaini itu yaitu tadi. Kalau dua-duanya am atau dua-duanya khas, atau yang satu am yang satu khas. Itu di mana? Di Imriti. Fawajibun in amkana. Faljam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Jadi wajibnya al-jam'u itu muqayyad. Muqayyad dengan apa? Dengan mungkin. Mungkin enggak dijamak? Mungkin. Kalau enggak mungkin, wa haitsu la imkana fatawaqqufu. Kalau enggak mungkin tawakuf. Tapi tunggu dulu. Apakah setelah enggak mungkin jamak langsung tawakuf? Tunggu dulu. Kapan tawakuf? Kalau tidak ada atau tidak ada nasikh. Berarti itu yang kedua. Nanti beliau akan talkhis di sini. Enggak mungkin jamak. Oke, enggak mungkin dijamak karena kita enggak bisa menjamak. Kaifiatul jama'in tadi. Pindah ke yang namanya apa? Cari al-i'tibar dengan nasikh wal mansukh. Ada enggak nasikhnya? Bagaimana saya mengetahui nasikh ini? Itu yang kita akan bicarakan sekarang. Yaitu baik dengan dari nas hadis itu sendiri, atau dengan tasrih sahabi, atau dengan tarikh. Dan enggak semua hadis juga punya tarikhnya, yang mana duluan ketika dua hadis secara zahir ta'arud. Enggak semuanya ulama mendapatkan tarikh untuk kedua hadis tersebut, yang mana mutaqaddim, yang mana mutaakhir, yang mana duluan, yang mana belakangan. Oleh karena itu, ketika enggak mungkin an-naskhu, enggak mungkin diketahui an-nasikh minal mansukh, enggak diketahui tarikh yang mana mutaqaddim al-mutaakhir dari kedua ini, baru kita pindah proses ketiga yang namanya apa? At-tarjih dulu. At-tarjih. Tamam? At-tarjih. At-tarjih ini dengan yang namanya qara'in tarjih, atau dengan bahasa lain dengan murajjihat. Tamam? Kemudian yang keempat baru at-tawaqquf. Itu khulasahnya. Tamam? Jadi kata beliau di sini apa? Kita telah bicarakan dengan amsilah sebelumnya. Qala huna wa illam yumkin al-jam'u, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fi darin amin. Wa illam yumkin al-jam'u fala yakhlu imma an yu'rafa at-tarikh aw la. Fa in 'urifa wa thabata al-muta'akhkhiru bihi aw bi asraha minhu fa huwa an-nasikh wal akharu mansukh. Ini ma'atuf qawlihi wa illam yumkinil jam'u, ma'atuf ala qawlihi di situ beliau bilang di sini. Nih. Wa in kanatil mu'aradatu bimithlihi aw ila akhiri fa in amkana al jam'u, kan? Fa in kanatil mu'aradatu bimithlihi fala yakhlu. Ini kan sabur wa taqsim beliau. Kalau kita ingat, kita harus istihdar nih baca nota. Istihdar manhajnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini kita masih di dalam lingkup tatbik beliau, mentatbikkan as-sabr wa taqsim itu. Bayangkan, dari awal kita membahas mengenai hadis makbul, kita sekarang masih di dalam hadis makbul. Belum nyentuh hadis dhaif, kecuali min babil istitra. Ingat bagaimana sistematis atau tamakkun al-Hafidz yang beliau juga al-mu'minin dalam melakukan tajdid dalam penyusunan mustalah hadis. Kita masih berada di dalam hadis makbul sekarang. Dan penghujung pembahasan hadis makbul. Lam yumkin fa in amkana al-jam'u. Ini kan sabru taksim. Beliau sudah istiqra, kemudian beliau taksim. Kemudian baru taksim berdasarkan halah yang ada, kondisi yang ada untuk setiap pembagian itu berdasarkan istiqra beliau. Karena beliau adalah
imam fil hadis yang menggabungkan antara nadhariyat dengan tatbiqat. Berbeda ketika antum baca mustalah muqaddimah mustalah dan al-kutub hawalai muqaddimah mustalah. Yang mana tentunya mereka ma'dzurin dalam hal itu. Tapi mereka juga punya fadl alaina, yaitu apa? Ada namanya fadlus sabqi. Maknanya apa? Kalaulah bukan karena mutaqaddimin, enggak ada yang namanya mutaakhirin. Lagipun Al-Hafidz Ibnu Shalah, antum tahu semua, dalam penulisan muqaddimah itu sendiri, prosesnya adalah dengan yang namanya apa? Al-imla. Jadi al-imla min dhihni beliau. Tamam? Al-imla daripada hafalan beliau, istihdar beliau. Oleh karena itu tartibnya itu tidak sebagaimana yang yang diharapkan, sehingga memudahkan seorang mubtadi untuk baca mustalah hadis karena ghairu murattab. Oleh karena itu tajdid yang dilakukan oleh Hafidz Hajar di sini dalam tartib beliau fi tasnif mustalah hadis memang benar-benar tajdid yang kita lihat sendiri bagaimana amaliyah beliau ini atau karya beliau ini. Kata beliau kan, fala yaqul imma an yumkin al-jam'u baina madlulaihima bighairi ta'assufin aw la fa in amkana. Jadi ini yang pertama. Kan imma an yumkina. Kalau amkan kada ila akhirih. Wa in lam yumkin, ini ma'tuf ala fa in amkana. Kan? Fa in amkana al-jam'u. Wa in lam yumkin al-jam'u, ini ma'tuf alaih. Ini keadaan kedua berarti. Yang pertama yang minggu lalu yang sebelumnya kita membahas kalau tidak mungkin dijamak, maka prosesnya seperti ini. Kemudian kalau mungkin yumkinul jam'u, kata beliau bagi lagi. Jadi kalau mungkin dijamak, beliau enggak langsung nyebutin hukumnya seperti ini, dilihat dulu ada enggak di situ kemungkinan untuk atau diketahui enggak tarikhnya. Sekarang kan kita dihadapkan dengan dua hadis, dua-duanya ini saling ta'arud, muta'aridan. Kita enggak mungkin jamak sudah. Kita cari sekarang, atau seorang bahith, al-mu'tabir namanya, cari, ini mungkin diketahui nggak tarikhnya. Tentunya sekarang ini pertanyaannya, ini kerja siapa? Bukan kerja muhaddis sirf. Jadi kalau seseorang dia muhaddis sirf, muhaddis tok, atau hanya muhaddis doang, muhaddisun mahdun, nggak tahu ilmu lain, nggak tahu usul, nggak tahu fiqih, nggak tahu ma'ani, nggak tahu dalalati lughah, nggak bisa. Maka kata ulama, kata syurah, ini pembahasan ini kalau mau tatbik hal ini harus dilakukan oleh seorang yang mengumpulkan antara ilmu hadis, al-usul dan fiqh. Tapi usul dan fiqh ini nisbi. Jangan samakan usulin sekarang dengan usulin dengan fuqaha sekarang. Dulu orang kalau istighal dengan usul fiqh, mereka tahu furu'. Sekarang kalau udah sibuk dengan usul fiqh, ada yang namanya ikhtiar, terperdaya. Udah, saya udah tahu usul fiqh, nggak perlu baca furu'. Sehingga ketika dibaca biografinya, terjemahnya, satu kitab furu' pun dalam fikih madhabnya belum khatam. Kenapa? Tamakun sudah dalam usul fiqh. Tapi mutaqaddimin tidak seperti itu. Bahkan mutaakhir. Kalau kita bicara dengan ahlul asr, nggak seperti itu. Jadi dalam makna artinya apa? Usuli faqih bi'tibar makan, bi'tibar mutaqaddimin mutaakhirin. Para ulama yang terdahulu mengumpulkan antara furu' dan usul fiqh. Dan juga apa? Yang mengetahui ma'ani atau lugat. Ini kan permasalahannya kadang-kadang seperti itu dalam dalalah. Tamam, atau dalam balaghah atau ma'ani. Ya'rafa tarikh aw la. Mungkin tidak diketahui tarikhnya. Itu yang pertama. Yang kedua nggak mungkin. Jadi sama ada, atau imma mungkin diketahui tarikhnya, atau yang kedua tidak diketahui tarikhnya. Kalau diketahui tarikhnya, ini nazarinya dulu. Kalau diketahui tarikh dalam artian hadis yang pertama ini mutaqaddim, hadis kedua mutaakhir, sudah. Berarti yang mutaakhir nasikh untuk yang mutaqaddim. Wadih. Tapi yang jadi permasalahan, keadaan keduanya ini nggak diketahui tarikhnya. Baru pindah ke apa? Ini baru. Kalau nggak diketahui tarikhnya, baru dilakukan yang namanya tarjih sayati. Tarjih itu sayati. Maka kita beliau aula. Berarti imma an yu'rafa tarikh ini pertama. Aula ini kedua. Fa in urifa ini pertama. Ini ijmalnya baru beliau tafsirkan untuk yang pertama. Ai fa in urifa ai imma an yu'rafa. Fa in urifa yang pertama tafsirnya seperti ini. Diketahui tarikhnya, wa thabata mutaakhir bihi. Setelah diketahui tarikhnya,
Telah sabitlah yang mana mutaakhir, yang mana mutaqaddim. Yang mutaakhirnya itu juga sharih. Maknanya apa? Kama sayati nanti, hadis yang datang belakangan ini sharih, memang menasakhkan yang mutaqaddim. Atau dengan yang lebih sharih bahkan. Kesorihannya sama dengan, jadi ada dua keadaan juga, sama ada yang mutaakhirnya ini sama-sama sharih, atau bahkan lebih sharih. Jadi nggak perlu jihbid, nggak perlu nggak perlu badlul juhdi lebih untuk menetapkan hal itu ketika dia asrah. Tamam? Nggak asrah binu fahuwa, namanya di sini apa? Kalau itu dia namanya nasikh wal mansukh. Berarti al-akhir nasikh wal mutaqaddim mansukh. Tamam, di sini kata beliau apa? Tamam. Nanti kan kita kan saya kan sudah sebutkan tadi 4 itu tadi, nanti al-hafidz akan sebutkan. Di sini ada khilaf antara kita dengan Ahnaf. Ahnaf kita khilaf mereka dalam usul fiqh. Kita khilaf mereka dalam furu', itu pasti. Kita khilaf juga dengan para Ahnaf pada banyak permasalahan usulul hadis. Dan gak heran, kenapa? Karena sebagian pembahasan usulul hadis itu masuk dalam usul fiqh. Mutadakhilan. Ada pembahasan usul fiqh di dalam mustalah hadis, cuman dia memang gak akan jadi mustalah hadis. Kayak mutawatir, itu murni usul fiqh, walaupun mukhtalaf fihi juga sih. Tamam? Seperti mursal ila akhiri. Tamam, itu bil faedah. Terus katanya apa? Oke, katanya nasikh wal mansukh. Nasikh itu apa sih? An-nasikh kan isim fa'il, isim maf'ul. An-nasikh isim fa'il, an-mansukh isim maf'ul. Apa naskhu? Kita mau mendefinisikan masdarnya. Kalau antum tahu masdarnya, otomatis baqil istiqaq tahu kan? Maka al-hafidz sekarang mau nyebutin nasikh itu apa? Definisi untuk nasikh. والنسخ قال قبله والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ itu adalah mengangkat, tamam, mengangkat ta'alluqnya hukum. Jadi akan ada namanya hukum khitabullah, ya enggak? Hukum itu kan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad. Jadi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ini kan khitab, ini wajib, ya enggak? Hukumnya apa sini? Wujub ila akhirih. Hukum yang khamsah atau sab'ah. Jadi ta'alluq hukum Allah itu diangkat. Tamam. Sekarang pertanyaannya, kok enggak beliau bilang langsung raf'u hukmin gitu? Kan seperti itu. Ada sih, enggak masalah kalau yang mentakbirkan dengan raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhir anhu. Jadi ada satu hukum atau muta'allaq, tempat ta'alluq satu hukum ini telah sabit. Ada pada hadis pertama contohnya. Saya jelaskan dengan tadbiknya langsung dengan hadis pertama. Ini ta'alluq hukumnya di sini terangkat. Maknanya apa? Terangkat dalam artian tidak diamalkan. Yuzal, hilang. Apa yang menghilangkannya? Hukum lain, dalil lain. Contohnya hadis lain. Hadis kedua, hadis pertama, hadis kedua. Ini mutaqaddim, ini mutaakhir. Muta'allaq hukum yang di sini terangkat. Dalam artian tidak diamalkan, dalam artian apa? Hilang. Jadi kita ketepikan, kita enggak amalkan. Kenapa? Karena mansukh oleh yang kedua nih. Yang kedua ini yang disebut dengan apa? Dalilun akhar. Bidalilin syar'iyyin mutaakhir anhu. Jadi itu jelas ya nasakh itu ya. Jadi terangkatnya ta'alluq suatu hukum syar'i, keluarlah hukum akli, karena kita memang cerita sekarang hukum syar'i. Hukum nakli di dalam syar'i. Nakli bukan akli. Dengan apa? Ini mu'alliq rafi'nya. Ini kita di marfu', muzilnya. Itulah dia dalil kedua ini. Bidalilin syar'i. Dengan hadis. Jangan terangkatnya dengan apa? Dengan produk manusia. Jangan yang mengangkatnya itu akal. Nggak bisa. Walaupun sehebat manapun cara berpikir antum, mantik antum bisa mengangkat hadis ini dengan mantik. Sebab apa? Antum cara antum berpikir adalah cara yang sahih. Karena sudah apa? Mendalami mantik. Masalan, bisakah mantik yang sahih itu mengangkat hukum syar'i ini? Ta'alluqnya? Enggak. Maka di sini ada qaid di sini. Makanya bidalilin syar'iyyin ay ma'an nas. Berarti yang nas diangkat oleh nas. Kalaulah hadis diangkat oleh hadis, kalaulah dia diangkat dengan Al-Quran, mimbabi aula.
Cuman kita nggak bahas di sini kan. Kita nggak membahas hadis ta'arud dengan Quran, nggak. Kita hadis dengan hadis. Maka yang bidalilin syar'i di sini adalah apa? Hadis. Bahkan kita nggak bahas juga Quran dan Quran, walaupun hal itu ada terjadi di ulumul Quran terjadi kan. Tamam. Mutaakhirin, maka ini qaid. Nggak semata-mata ada dua tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu tarikh. Ya tahu, wah, udah ini nasikh untuk ini. Mana dalilnya? Nggak ada, kita nggak tahu tarikh. Kita nggak tahu tarikh, bagaimana kita mengetahui yang mana mutaqaddim yang mana mutaakhir? Tamam, خلاص. Tamam, itu definisinya. Wan nasikh. Nasikh itu apa? Ma dalla 'ala raf'il madhkur. Nasikhnya adalah dalil. Dalil atasnya rafa' tersebut terjadi. Jadi ketika kita udah tahu yang mana mansukh, kita sudah tahu yang mana nasikh. Nasikhnya ini, tamam? Nasikhnya ini adalah dalil, bukti bahwasanya telah terjadi yang namanya proses rafa', diangkatnya ta'alluq hukum itu. Ketika antum sekarang udah tahu yang mana nasikh, udah tahu yang mana mansukh, adanya nasikh itu membuktikan telah terjadi fil waqi' suatu proses yang namanya apa? An-nassu atau raf'u ta'alluqil hukum. Terangkatnya ta'alluq suatu hukum. Terangkatnya atau hilangnya ta'alluq suatu hukum. Maka sekarang tadi saya belum ini kan. Kenapa beliau sebutkan ta'alluq di sini? Padahal bisa juga apa? Raf'u hukmin. Jawabannya karena hukum itu, hukum yang maknanya kitabullah itu qadim. Enggak mungkin kita yang hadis mengangkat yang qadim. Makanya yang terakam aja adalah ta'alluqnya. Kaitannya dengan yang hadis itu. Jadi yang terangkat hadis juga. Tamam? Tamam. Wa tasmiyatu nasikhan majazun. Kemudian kata beliau, wa tasmiyatu nasikhan majazun li'anna an-nasikha fil haqiqati huwa Allah taala. Kenapa sih dinamakan nasikh? Bukankah nasikh pada hakikatnya adalah Allah? Bukankah Allah bilang, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Ma nansakh. Allah apa? Ta'zimun. Bukan, tidaklah kami menasakh satu ayat. Allah bilang siapa yang nasikh? Beliau, Allah. Tamam? Bukan siapa-siapa. Tapi kenapa di sini nasikhnya bukan Allah? Maka kata beliau di sini, penamaan istilah ini dari nasikh itu adalah majaz. Majaznya apa? Majaz akli kan? Majaz akli. Kenapa? Karena majaz akli itu kan majaz yang muncul karena diisnadkannya perbuatan itu kepada sabab. Jadi pada hakikatnya ketika terjadi nasakh wal mansukh pada ayat, ketika terjadi nasakh wal mansukh pada dua hadis atau ayat dengan hadis, pada hakikatnya yang nasikh siapa? Allah. Tamam. Lantas kenapa dinamakan di sini an-nasikh itu nas-nas itu bukan Allah? Jawabannya kenapa? Karena mimbabil majaz akli. Karena apa? Karena perbuatan itu diisnadkan kepada hadis itu. Dan hadis ini adalah sababun naskh. An-nasikh nafsu Allah. Hadis di sini adalah sababuhu. Tapi ketika diisnadkan perbuatan itu ke sababnya, namanya apa? Timbullah satu istilah namanya majaz, yaitu majazun akli. Ya enggak? Tamam. Li'anna nasikh fil haqqi Allah. Tamam? Jelas. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana saya mengetahui adanya nasakh. Tamam? Karena ini nggak semua bisa loh. Bahkan imam muhadis besar sendiri, kita udah bahas sebelumnya. Mungkin ini ya. Imam Ahmad sendiri. Laula Syafi'i wala dhalal. Bahkan dari ba'dus salaf, Ibnu Wahbin, dari Imam Malik atau Imam Laits. Maka kata mereka apa? Laula Malik la halakna. Karena mereka ini adalah hufadzul hadis, tapi ketika jumpa mendapati beberapa hadis saling ta'arud, nggak tahu bagaimana menyelesaikan ta'arud tersebut. Bagaimana keluar dari fenomena itu, fenomena ta'arud. Ini ta'arud, hafal kan orang mutahyir. Bagaimana ini keluar dari ini? Kan iskal. Sampai datanglah para fuqaha tersebut, datanglah Laits, datanglah Imam Malik, datanglah Imam Syafi'i ke Imam Ahmad. Imam Ahmad hafal sejuta hadis, hufaz, yakni hafiz, antara yang paling banyak, tapi enggak semua bisa. Maka harus dilakukan oleh seorang mengumpulkan hadis dan fikih dan usul wa ma'ani. Maka kata beliau di sini, yu'rafu an-naskhu bi umur. Asrahuha ma warada fi an-nass ka hadits Buraidah fi sahih Muslim. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Bagaimana kita mengetahui
adanya naskh dengan beberapa perkara. Beliau sebutkan di sini ada 3. Dan beliau juga sebutkan 2 perkara yang dikira atau orang mengira dia adalah nasikh atau min babin naskh wal mansukh, padahal tidak. Tamam? Yang 3 ini beliau sebutkan. Yang pertama, asrahuha, yang paling sharih, menunjukkan artinya asrah berarti mudah. Enggak perlu apa yang namanya takwil. Tamam? Enggak ada yang khofa di situ. Sesuatu dalil atau bukti bahwasanya naskh itu terjadi adalah apa yang warid pada satu nas. Maknanya apa? Naskh tersebut ada pada hadis yang sama. Jadi dalam satu hadis ada nasikh, ada mansukh. Jadi nggak perlukan 2 hadis di sini. Selama ini kan tadi sebelum-sebelumnya saya selalu ngasih contoh 2 hadis, 2 hadis, 2 hadis. Nggak, sekarang 1 hadis. Di dalamnya apa? Jadi itu 2 in 1 kan? 1 hadis tapi apa? Isinya 2. Yaitu apa? Nasikh wal mansukh. Di Sahih Muslim, akid beliau harus kasih contoh. Mereka-mereka yang memberikan contoh untuk masalah ini harus kasih contoh pada hadis-hadis yang makbulah atau hasan atau sahih. Adapun kalau mereka ngasihin contoh pada hadis dhaif, ya nggak tepat dong. Tamam? Nggak bisa jadi tatbik. Kecuali min babi tamthil saja. Dan itu banyak di amsilah usuliyah. Kadang-kadang di amsilah usuliyah dia kasih kaidah, kemudian dia kasih misal. Padahal di furu' itu ghairu mu'tamad. Tujuannya apa? Untuk taswir, untuk mendekat masa. Cuman di sini kebetulan semuanya apa? Sahih. Dari segi masdar kita tahu, dari segi siapa? Ahkam para aimah juga semuanya 3 ini apa? Sahih. Kan teksnya itu, Nabi bilang, kuntu ini kan saya pernah ngelarang kalian untuk apa? Ziyaratul kubur. Sekarang fazuruha. Kenapa? Karena ziarah itu mengingatkan kepada akhirat. Jelas kan? Yang mana nasikh mana mansukh? Kuntu nahaitukum di sini apa? Mansukh. Fazuruha nasikh. Berarti hukum sabit sekarang setelah itu apa? Subut masyru'iyyat ziyaratul kubur. Jadi kalau ada yang bilang, apakah ziyaratul kubur masyru'ah? Jawabannya apa? Masyru'ah. Makanya jangan berhenti, jangan terkecoh. Jangan ada orang yang ngerjain kita bilang ziyaratul kubur ghairu masyru'ah. Dalilnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Titik. Saya pernah ngelarang kalian ziyaratul kubur. Titik. Oh iya juga ya. Berarti ziyaratul kubur ghairu masyru'. Nah, ini apa? Ini korban penipuan. Padahal hadisnya apa? Lanjutin. Fazuruha, ini nasikh. Berarti kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. An-nahyu, larangan ziarahil kubur apa? Mansukh. Perintah untuk ziarah kubur atau istihbab di sini. Nah, nasikh. Tamam. Misal kedua. Atau al-amru tsani, ya kan? Al-amru tsani. Yang mana dengannya kita mengetahui an-naskhu itu ada. Ma yajimu sahabi bi annahu mutaakhir. Apa yang dijazamkan oleh seorang sahabi? Jazim ini tidak ada taraddud. Yakin. Seorang sahabi pasti memang konfirmasi bahwasanya hadis ini mutaakhir. Hadis ini mutaqaddim. Sahabi yang ngomong. Ini misalnya, qaqali Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, huwa wa abu sahabiyan, dua-duanya sahabi. Kata beliau apa? Kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkan wudu'i mimma masatin nar. Yang pertama atau yang terakhir, akhir dari 2 perkara Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu dari apa-apa yang disentuh oleh api. Artinya apa? Pernah Nabi itu kalau makan daging atau makan makanan yang dipanggang atau yang tersentuh api lah, wudu. Dia berwudu sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Jabir bilang al-akhir itu pernah, tapi akhirul amra ini sekarang berarti kan ada 2 amr. Yang pertama apa? Al-wudu, yang kedua tarkul wudu. Yang terakhir, yang mana yang terakhir? Al-wudu atau tarkul wudu? Meninggalkan wudu atau berwudu setelah makan makanan yang disentuh api? Meninggalkannya atau wudu? Meninggalkan wudu kan artinya apa? Enggak wudu. Jadi apa? Belakangan saya lihat Nabi kalau makan makanan seperti itu enggak wudu. Tarkul wudu mimma masatin nar, meninggalkan wudu. Artinya apa? Nabi udah enggak wudu. Artinya apa? Nabi makan unta panggang contohnya. Ya udah. Beliau langsung sholat contohnya, masalah. Berarti apa? Masyru'. Jangan sekarang ada ingkar.
orang makan ayam panggang terus langsung sholat, nggak bisa. Terus kita ingkar, kenapa? Karena ada hadis Nabi seperti ini, bahwasanya Nabi SAW berwudu setelah makan mamasahun nar. La, itu ghairu sahih. Walaupun indana Syafi'iyah, madhabuna, sunnah hukumnya kan sunnah kan, di dalam madhab Syafi'i tetap disunnahkan berwudu setelah memakan makanan yang disentuh oleh api. Tapi sunnah, intabih. Jadi bukan wajib. Jadi kita nggak bilang wajib. Bahkan mazhab arba'ah, mazhab 3 sisa mazhab yang lain nggak ngomong sunnah, bahkan la sunnah wala wajib min babi aula. Mubah. Ya mubah la yata'allaq nggak ada la thawab wala iqab. Tamam. Akhrajahu ashabus sunan. Tamam, akhrajahu dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini saleh, layak untuk dijadikan misal. Tamam? Dan bahkan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan muridnya Ibnu Hibban 311 dan 354. Bahkan selain mereka juga, dan bahkan punya syawahid, bahkan katsirah. Saya khawatir ini sampai mutawatir bahkan. Tamam? Atau alal aqal masyhur. Tamam. Ini misal kedua atau perkara kedua untuk diketahuinya adanya nasakh. Yang ketiga, nasakh ini saya akan ketahui ketika adanya tarikh. Saya tahu. Bukan sahabi ya. Tadi kan pertama Nabi. Nabi kita nggak bilang Nabi tahu tarikh atau enggak. Nabi sahibul qaul, sahibul fi'l. Yunsabu ilaih, tamam? Alladhi yurfa'u ilaihi al-khabar. Yang ketiga ini kitanya, atau dibilang mu'tabir atau bahith lah, atau muhaddits. Muhaddits itu yang tahu bahwasanya ini tarikhnya kada. Wa minha ma yu'rafu bit tarikh wa katsir. Di sini beliau tamtsilkan muhaddits yang atau imam yang beliau maksud Imam Minal A'immah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ma yu'rafu bit tarikh wa katsir. Kita sebutkan sini satu misal yang Al-Syekh rahimahullah ta'ala sebutkan, dzakaru mithalan lahu hadits anna Rasulullah SAW qala afṭara al-hajim wal mahjum. Misalnya sini satu misal, ada satu misal, kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan hijamah dan yang dihijamah, yang membekam dan yang dibekam, afṭara, artinya batal puasanya kalau dia lagi puasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari siapa? Sahabinya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dan Abu Daud dari Thauban dan Tirmidzi dari Rafi' bin Khadij. Tamam? Bahkan dikatakan nisbah Imam Rafi'i syaikhain dalam mazhab kita itu qila bahwasanya nisbah beliau ini kepada sahabi ini, Ar-Rafi'i, Rafi' bin Khadij atau Khudayj. Tamam? Dan wasahahahu, disahihkan oleh siapa? Sahih Tirmidzi. Karena mungkin Rafi' sahih hadis. Jadi sahih hadis ini bukan ya'ud ala Rafi'. Akid Al-Qarinah akan bilang akan bilang tasihihnya dari siapa? Dari Imam Tirmidzi. Itu hadis pertama. Ingat, ini hadis ini akan jadi mansukh. Perhatikan hadis kedua. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shaim. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi dibekam. Ihtajam berarti dibekam kan? Dalam keadaan beliau walhal annahu shaim, walhal annahu muhrim. Dalam keadaan beliau muhrim dan plus shaim lagi. Muhrim dan shaim. Hadis siapa ini? Imam Bukhari fi Tib wa Tirmidzi wa Sahih. Berarti di sini dari segi hadisiah, pantas enggak ini hadis muta'aridan? Pantas enggak? Secara zahir ya, kita kan semua cerita zahir nih. Di mana apa yang membuat ini pantas dari segi hadis? Ini kan dua hadis. Secara zahir muta'aridan. Dari segi hadis, apa yang membuat ini layak untuk menjadi misal untuk dalam hal ini? Itu dari segi dalalah. Saya tanya hadis. Sama-sama apa? Sama-sama sahih. Udah, itu berarti sama-sama sahih. Makanya saya bilang tadi, untuk mengetahui ini kan harus muhaddis, faqih, usuli. Jadi nggak bisa juga seorang usuli doang. Walaupun dia akan menang nanti di dalalah, tapi dia akan minta bantuan dari siapa? Muhaddis. Itulah yang sekarang banyak terjadi. Yang namanya ijtihad jama'i. Kan nggak semua orang sekarang mendalami 3 fan bersamaan ini jarang. Jadi yang namanya ada namanya makanan takhusus. Jadi mereka para usulin berkumpul, mereka mengeluarkan hukum itu akan meminta bantuan kepada siapa?
pada muhadditsin atau mustaghilin bil hadits. Begitu juga ini khusus dalam hal ini. Bahkan mereka kumpulkan juga atibba contohnya. Ini min babi apa taswir disebutkan. Untuk mengetahui hukum, untuk mengeluarkan atau menurunkan suatu hukum. Artinya dalam bahasa lain fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tamam. Bayan Syafi'i di sini yang mengetahui tarikh itu siapa? Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? An-natsani nasikhun lil awal. Bahwasanya yang kedua itu adalah nasikh untuk awal. Berarti apa? Hadis kedua adalah hadis bahwasanya Nabi SAW ihtajama, dibekam ketika beliau sedang muhrim dan shaim. Hadis ini kata Imam Syafi'i nasikh, mengangkat ta'alluq hukum pada hadis yang pertama. Apa hadis pertama? Hadis pertama bilang siapa yang membekam yang dibekam, bukan ta'arud enggak secara zahir. Ini bilang yang pertama batal, yang kedua enggak batal. Imam Syafi'i tahu. Dari mana tahunya? Ini penjelasannya. Kenapa? Karena hadis yang mana ini? Yang pertama, li'annahu sini awal atau tsani? Al-awal kan? Karena hadis pertama itu diriwayatkan dari hadis siapa? Syaddad kan? Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Syaddad sendiri bilang ini terjadi bahwasanya hadis yang menyatakan bahwasanya yang membekam dan bekam itu batal puasanya itu pada Amul Fathi. Fathu Makkah itu tahun ke berapa? Tahun ke-8. Oke, 8 ingat. Sedangkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu terjadi ketika beliau sedang muhrim dan shaim. Dan itu terjadi pada kapan? Muhrim loh. Muhrim. Berarti pada tahun haji kan? Haji kapan? Haji wada. Terus kita haji wada. Berarti tahun berapa? Tahun ke-10. Itu sudah mendekati wafatnya Nabi. Berarti ada tahun 8 atau tahun 10. Yang mana nasikh, yang mana mansukh? Yang di tahun 8 atau yang di tahun 10? Yang nasikh. Di tahun 10 otomatis kan, itu logik sangat. Makanya dari sini Imam Syafi'i ijtihad beliau istimbat dalam hal ini bahwasanya ini nasikh, ini mansukh. Sudah tamam. Sudah. Dengan 3 hal ini, 3 hal penting ini kita akan mengetahui adanya nasikh. Tamam. Sekarang ada 2 hal yang mungkin orang akan mengira dia ada di situ nasikh, padahal tidak. Kata beliau apa? Walaysa minha ma yarwihi as-sahabiyyul mutaakhirul islami mu'aridan li mutaqaddimin anhu. Ada seorang sahabi tapi dia masuk Islamnya belakangan. Ya enggak? Tapi hadisnya ini kita cerita satu hadis ini. Hadis yang belakangan masuk Islam, sahabi belakangan masuk Islam ini bertentangan dengan hadis seorang sahabi yang dia mutaqaddim Islamnya. Jadi sekarang ini antara kedua sahabi, yang pertama senior, yang kedua junior. Oke, bahasa antum kan? Kalau enggak nanti. Oke. Yang mutaakhir Islamnya ini, yang junior ini, aduh, semoga enggak muta'arid dengan adab. Mutaakhir Islam ini hadisnya bertentangan dengan yang mutaqaddim Islamnya. Ini nasikh mansukh enggak? Otomatis enggak? Ketika antum jumpa 2 hadis, antum udah tahu ini kan sahabinya mutaqaddim Sayyidina Abu Bakar, ini sahabinya Sayyidina Abu Hurairah, dan dua-duanya kontradiksi. Terus antum bisa enggak langsung menghukumi berarti Sayyidina hadis Abu Hurairah ini nasikh untuk hadis Abu Bakar? Ini berarti perkara keempat nih untuk diketahui adanya nasikh. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa. Belum tentu kan? Jawabannya kenapa? Kenapa enggak bisa? Karena belum tentu. Dilihat dulu. Artinya apa? Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin saja hadis Abu Hurairah nasikh untuk hadis Sayyidina Abu Bakar. Mungkin juga enggak. Kenapa? Bagaimana sih mungkin enggak mungkinnya itu? Maka kata beliau di sini. Kenapa enggak ini bukan nasakh wal mansukh? Karena lihtimal an yakuna sami'ahu min sahabiyyin akhar aqdama min al-mutaqaddimil madhkur aw mithlihi fa arsalahu. Karena bisa jadi yang mutaakhir ini, yang junior ini, dia juga dengerin hadis ini dari sahabi lain. Jadi ada sahabi ketiga nih sekarang, ya enggak? Kita kan tadi 2 sahabi. Dia dengar dari sahabi lain yang juga sama-sama mutaqaddim. Bahkan jadi ada 2 keadaan. Bisa jadi sama-sama mutaqaddim, sama-sama Islam di waktu bersamaan, atau aqdam. Jadi yang mutaakhir ini dengar dari situ. Itu kemungkinan itu bisa terjadi, nggak bisa terjadi. Artinya apa? Kalau itu terjadi ya nggak bisa dong kita bilang nasikhun masuk. Karena kalau itu terjadi kita nggak tahu yang mana mutaqaddim mutaakhir. Karena si mutaakhirnya dengar dari yang sama-sama mutaqaddim dengan yang pertama.
Berarti dalam keadaan itu kita tahu nggak yang mana mutaakhir mutaqaddim? Nggak tahu juga. Makanya di sini bukan nggak terjadi yang namanya nasakh wal mansukh. Au mithlihi fa arsalahu. Nah, di sini ada istilah namanya irsal sahabi. Pernah dengar kan? Jadi kalau si mutaakhir ini dengar hadis dari sahabat mutaqaddim yang lain, berarti guru dia siapa? Sahabat atau nabi? Si sahabi ini guru dia sahabat atau nabi? Dalam hadis ini guru dia sahabat karena dia dengar dari sahabat. Terus tapi dia bilang waktu ngeriwayatin dia bilang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika ini terjadi, ada nggak yang namanya nasakh wal mansukh? Jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang mana mutaqaddim, yang mana mutaakhir. Karena kita dalam ini kita udah tahu, oh ya ternyata si mutaakhir ini dengar dari mutaqaddim juga. Sama-sama masuk Islam. Berarti hadis yang setengah yang lagi ta'arud ini statusnya sama masanya. Jadi nggak tahu mutaakhir mutaqaddim. Khalas. Oke ya? Paham ya? Ini kalau dia irsal. Artinya dalam maksudnya apa kalau dia irsal? Kalau dia bilang qala Rasulullah an Rasulillah anna Rasulullah, memang sih kita nggak hukumin hadis dia dhaif, itu pasti karena irsalnya irsal sahabi. Khalas, jelas ya? Kecuali kalau ini terjadi, tapi dia gimana? Dia yusarrih bisama. Si mutaakhir ini. Sami'tu Rasulullah. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kata. Ini hadis ini muta'arid dengan yang mutaqaddim Islamnya. Di sini baru namanya terjadi yang namanya apa? Nasakh. Kenapa? Karena di sini sudah tabit. Oh, berarti ini mutaakhir, ini mutaqaddim. Maka kata beliau sini, lakin in waqa'a tasrih. Dengan surah yang sama tadi ya. Bisama'ihi, bahwasanya si mutaakhir ini mendengarkan hadis itu lahu ailil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatajihu. Di sini baru bisa kata beliau. Baru bisa ya, layak yatajih an yakuna nasikhan. Di sini baru riwayat yang mutaakhir tadi itu ketika dia mentasrih bahwasanya dia benar mendengar dari Rasulullah, karena mungkin sahabat bohong. Karena kalau bilang sami'tu Rasulullah SAW, nggak mungkin dia nggak dengar. Pasti kalau dia bilang sami' itu pasti dengar. Atau haddatsana au akhbarana, itu oke, sama. Fayatajun yakuna nasikhan. Tapi nggak sampai di sini, ada syarat lain. Dengan syarat apa? Dengan syarat si mutaakhir ini dia belum pernah dengar hadis itu dari Nabi sebelum dia masuk Islam. Banyak kan ijraatnya ya. Jadi banyak ijraat atau rincian mengenai hadis seorang sahabi mutaakhir Islamu ketika muta'arid dengan hadis mutaqaddim Islam. Jadi itulah prosesnya. Oke, jadi kita bilang pertama itu belum tentu adanya nasakh. Oke, kenapa? Karena kemungkinan dia dengar dari sahabat yang mutaqaddim juga, sehingga kita nggak tahu tarikh. Tapi kalau dia itu kalau dia irsal, kalau dia tasrih bisama baru di sini ada nasakh, ada mansukh. Tapi dengan syarat lain juga, namanya apa? Jangan sampai si mutaakhir Islam ini pernah dengar hadis ini sebelum dia masih Islam dari Nabi. Karena indal muhadditsin, sah nggak seseorang dia belum masuk Islam dengar hadis dari Nabi SAW. Ini namanya tahammul atau ada? Tahammul. Sah nggak tahammulnya? Tahammulnya sah. Cuman kita sekarang dapatin adanya dia itu, bahwasanya qala Rasulullah SAW kata dia, atau haddatsan Rasulullah. Ternyata dia waktu sebelum Islam udah dengerin Nabi. Nah, di sini nggak bisa nasikh wal mansukh juga. Kenapa? Karena kita udah pastikan memang dia mendengarkan hadis ini dari Nabi sebelum dia masuk Islam. Terus dia ada setelah masuk Islam. Jadi ingat dua syarat ini ya. Dua tanbih ini jangan sampai supaya kita menghukumi. Kapan kita hukumi dia nasakh? Kita harus pastikan dua ini nggak terjadi. Yaitu apa? Dia nggak dengar dari sahabat lain, dan kemudian dia irsal, dan dia tidak tasrih. Dan kalau dia tasrih, dia nggak pernah dengar hadis ini dari Nabi sebelum masuk Islam. Jelas ya? Jadi ini muhim. Ini kalau antum bawa ini ke mana? Ke Malang atau mana? Ini mahal ini. Ini tashih tafkir orang lain. Dengan ini antum bisa perbaiki cara berpikir orang, tamam? Di situ letak ahamnya, urgensinya itu. Ada yang kedua, hal yang kedua, yang orang kira dia adalah nasakh wal mansukh, padahal tidak. Yaitu apa? Ijma'. Wal ijma'u falaysa binasikh bal yadullu ala dzalik. Sekarang pertanyaannya, ijma' itu bisa jadi nasikh atau enggak? Jawabannya ijma' bukan atau enggak bisa jadi nasikh. Lantas apa kalau enggak jadi nasikh?
kalau ijma itu bukan nasikh? Jawabannya apa? Ijma itu bukan nasikh, tapi apa? Ijma itu bukti atau yang menunjukkan adanya nasikh. Contohnya gini. Ada hadis Nabi, dua hadis Nabi, dua-duanya tentunya sahih atau makbul. Hadis yang pertama bilang gini, siapa yang minum khamar pada keempat kalinya, maka bunuhlah dia, kata Nabi. Bunuh. Jadi kalau siapa ada orang minum khamar, yang keempat kalinya bunuh. Itu hadis pertama. Hadis kedua bilang, siapa yang minum khamar pada 4 kali, bunuh. Tapi ada sahabat bilang, saya waktu niat Nabi menghukum orang itu minum khamar 4 kali, Nabi nggak bunuh dia. Artinya apa? Berarti faedah yang dari hadis tanya apa? Yang minum khamar 4 kali bunuh, yang kedua kali nggak bunuh. Berarti bunuh dengan nggak bunuh. Dalam waktu bersamaan atau setelah itu kita dapat ijma ulama, macam Imam Nawawi bilang di syarah Muslim. Ada ijma ulama kata Imam Nawawi bahwasanya siapa yang minum khamar pada keempat kali itu nggak dibunuh. Artinya nggak pernah dibunuh. Yang minum khamar ini nggak pernah dibunuh, kata Imam Nawawi. Apa landasannya Imam Nawawi? Ijma. Bisakah kita bilang ijma ini nasikh untuk hadis yang pertama tadi itu, yang bilang bunuh? Ijma bilang nggak bunuh. Hadis bilang jangan bunuh. Bunuh, sorry. Ijma bilang jangan bunuh. Hadis pertama bilang bunuh. Bisa nggak kita bilang nasikh, ijma ini nasikh bidatihi? Jawabannya bisa atau enggak? Jawabannya enggak. Inilah yang dimaksud beliau di sini. Wa amal ijma' falaysa binasikh. Hanya saja apa peranan ijma' dalam nasikh wal mansukh? Dia peranannya adalah dal. Bukti aja. Yang menunjukkan aja atau itulah ialah menunjukkan dal atau bukti yang menunjukkan adanya nasakh. Kenapa? Karena hadisnya ada. Sudah ada hadis yang menasahkan itu tadi. Cuman dia apa? Dikuatkan dengan ijma' itu tadi. Lantas kenapa ijma' dengan sendirinya nggak bisa menasih? Karena ijma' ini kan dari Quran dan Sunnah juga. Cuman bedanya apa? Quran itu contohnya satu ayat saja, antum bisa, bukan antum bi'tibar mayakun au insyaallah, amin. Seorang usuli, seorang imam kayak Imam Syafi'i itu ngeluarin hadis innamal a'malu binniyat atau ada hadis siapa namanya? Ya Umair madza fa'ala Nughair itu aja, itu keluar 70 hukum. 70. Artinya apa? Ada ihtimalat, ya enggak? Quran seperti itu juga. Satu ayat ratusan hukum keluar. Antum kalau baca Fathul Bari aja contoh, ambil misal lah. Wa yustafadu min. Satu hadis kata beliau bisa ngeluarin 20 faidah. Ustafadu minhu kadza istafad. Padahal secara zahirnya kita sebagai yang awam ini enggak, di mana apa kaitannya istifaidah ini dengan hadis, enggak ngelihat, tapi beliau melihat. Artinya apa? Quran dan Sunnah walaupun dia qat'i secara subut, tapi dia dalalahnya banyak ihtimalat. Ada furu'nya kan, bercabang-cabang. Sedangkan ijma' itu udah satu. Kalau dibilang ijma' bahwasanya orang yang minum khamar 4 kali enggak dibunuh, ya udah itu aja faedah. Paham enggak? Itu aja bedanya. Cuman dari segi sumber ya ijma' perlu Quran dan Sunnah juga. Makanya ijma' secara sendiri enggak bisa menasakh Quran, enggak bisa menasakh Sunnah. Karena dia perlukan Quran dan Sunnah. Itu aja. Tamam? Terus kalau beliau di sini perlu ini ihalah Syekh Nuruddin, kalaupun antum enggak baca sekarang atau fima ba'd baca, silakan rujuk syarah ilal Ibnu Rajab, bahasanya beliau menyebutkan di situ beberapa hadis sahih atau sabit tapi la yu'mal bihi. Kebanyakan di situ karena apa? Nasikh wal mansukh. Tapi ma'akhilaf lah di situ. Beliau situ sikapi, tapi beliau ngumpulin di situ, Syekh Ibnu Rajab ngumpulin beberapa hadis yang dikatakan bahwasanya dia la yu'mal bihi. Dikatakan, ada yang bilang ini la yu'mal bihi, dikumpulkan. Sini beliau sebut dari halaman 9 kan? Dari halaman 9 sampai 22. Itu udah sama apa? Itu sama syarah. Karena itu nas Imam Tirmidzi sebenarnya qasir. Oke, yang buat panjang itu yang buat panjang itu ta'liqat Syekh Nur. Ta'liqat siapa? Syekh Nur. Maka kata beliau wanzur ta'liqana 'alaiha li zaman. Jadi ini lazim. Jadi untuk muhtam bil hadis harus rujuk. Ini ihalah ini perlu antum tandain. Suatu saat antum rujuk. Qariban au tidak. Tamam. Kemudian kata beliau sini apa? Wa illam yu'raf fit tarikh. Sudah? Kita sekarang sudah selesai dari nasikh wal mansukh. Tamam? Sekarang kita mau masuk ke tarjih walaupun secara ijmal. Kata beliau sini, kalau kita enggak tahu tarikh gimana? Fala yaqulu. Sekarang ini keadaan yang lain. Kita sekarang enggak tahu tarikh. Di sini kita bagi dulu.
kita lihat mungkin nggak ditarjih. Itu yang pertama. Yang pertama mungkin ditarjih. Kalau mungkin ditarjih berarti kita harus tarjih. Kalau nggak mungkin ditarjih, baru tawakuf. Sekarang kita masuk mungkin tarjih dulu. Ditarjih dengan apa? Dengan wujuh tarjih. Atau bahasa lainnya apa? Murajjihat. Atau bahasa lainnya apa? Qara'init tarjih. Jadi 3 istilah ini akan datang. Jadi antum jangan heran. Ketika orang sebut murajjihat, apaan murajjihat? Terus dengar qara'init tarjih, apaan nih? Ini 3 istilah dengan makna yang sama. Wujuh tarjih atau qara'init tarjih, murajjihat, semua maknanya sama. Makanya ada beberapa kitab yang secara tatbiqi saya pernah sebutin itu wujuh atau qara'init tarjih di Fathil Bari. Syadz wal mahfudz wa ziyaratul thiqat. Walaupun itu khusus di situ atau di hadis mu'alla. Tapi itu bisa juga digunakan ketika untuk mentarjihkan hadis secara matan dan sanad, enggak masalah. Bahkan beliau juga sebutkan di sini. Makanya beliau imma yumkin at-tarjih ahadihima 'ala al-akhar, dengan wajah dari wujuh-wujuh tarjih yang ada. Bahkan di situ ada sampai 100. Tamam, ada sampai 100 wujuh tarjih. Sebagaimana disebutkan di ta'liq di sini. Imam Syekh siapa namanya? Abu Bakar bin Al-Hazimi di Al-I'tibar bin Nasikh wal Mansukh 50 wujuh tarjih. Kemudian Imam Al-Iraqi di Taqid al-Idah nyambung sampai 100. Dan 100 itu diambil oleh Imam Suyuti. Apa Imam Suyuti lakukan? Beliau taksim. 100 itu kan antum enggak tahu dhawabitnya. 100 tapi mencar gitu. Tapi disusun oleh Imam Suyuti, disusun kemudian diletakkan di masing-masing majmuah. Jadi berapa? 7 majmuah. Untuk di yang pertama saja, di bagian apa itu? Tarjih bihali rawi, beliau sampai nyebutin 40 wujuh tarjih. Kalau antum merujuk ke tadrib. Sama? Ila akhiri sab'ah. Itu penting juga untuk antum merujuk untuk mengetahui hal tersebut. Kata beliau di sini apa? Aula, itu tadi mungkin tarjih bi wajah min wujuh tarjih ada berarti ditarjih. Tamam? Baik itu dengan apa? Bihali rawi, situ ada di dalamnya ada 40 wajah, baik itu dengan tahammul. Enggak sama yang rawi yang tahammul dengan sama. Dengan arf enggak sama, walaupun yang ala khilaf. Rawi yang bilang akhbarona dengan rawi yang bilang haddatsana fulan. Ini ala khilaf, walaupun indana atau inda Imam Malik akhbarona aqwa, tamam? Enggak, apalagi yang dengan yang amba'ana ijazatan. Satu rawi amba'ana, satu rawi haddatsana, mana yang kuat? Yang haddatsana kan? Ini wajah min wujud tarjih. Atau yang wujud tarjih yang ketiga dengan kaifiyat riwayah. Nah, bilafzi, ini bilafzihi, ini binahwihi. Akid yang bilafzihi. Atau dengan yang apa? Dengan biwaktil wurud. Madadinan makki. Tamam? Madani akid yang rajih. Atau bilafzil khabar atau bil hukmi atau at-tarjih bi amrin khas. Ini semua ditafsirkan karena beliau sini nyebutin di sini mu'alik sebutin ini 7 ini mulakhasan. Padahal di Imam Suyuti di at-tadrib sendiri nyebutin secara rinci, walaupun beliau enggak kasih tamthil untuk masing-masing wajah atau wajah dari wujud tarjih yang ada. Kemudian talkhis dari Imam Ibnu Hajar bilang apa? Fa in amkana tarjih ta'ayyana al-masiru ilahi wa illa fala. Tamam. Sudah itu tarjih ijmalan. Jadi salah. Mungkin antum akan ketemu di Indonesia ada satu muasasah ilmiah itu ajib. Muasasah syar'iyyah terbesar, jam'iyah syar'iyyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang kedua. Mereka kalau jumpa ta'arud seperti ini, maaf, ada Muhammadiyah. Oke. Mereka akan langsung mulai dari tarjih. Majlis tarjih. Manis. Oke, paham enggak? Jadi tarjih dulu, udah langsung, bukan dulu. Memang satu-satunya cara adalah tarjih. Ada ta'arud, khalas tarjih. La jama' wala nasakh wa mansukh wala tawaqquf. Enggak kenal kecuali tarjih, tamam? Jadi intabih. Ada satu wadhifah. Fasara madhahiru ta'arud waqi'an ala hadha tartib. Al-jam'u in amkan. Semua tadi ada fa'tibarun nasikh wal mansukh. Yang ketiga fatarjih in ta'ayyan. Yang keempat at-tawaqquf 'anil amal bi ahadil haditsain. Ini yang keempat at-tawaqquf. At-tawaqquf bukan at-tasaqut. Walau at-tasaqut secara zahir satu makna sih dengan at-tasaqut. Cuman kata aktsar min syurah mentakbirkan dengan at-tasaqut itu muta'arid dengan al-adab saniyah. Masa hadis antum bilang tasaqut? Kan bahasanya agak kasar gitu kan. Nah, kalau at-tawaqquf masih ada karena maka kata beliau di sini summa tawaqquf 'anil amal bi ahdil haditsain. Tawaqquf
untuk beramal dengan satu dari dua hadis itu. Tamam? Kata beliau, at-ta'bir dengan tawakuf lebih aula dari ta'bir bitasaqut. Tamam? Kenapa? Karena ada kaidah di situ kan? Ada kaidah yang bilang gini. Ini masyhur 'ala al-asina, inna ad-dalilaini idza ta'arada tasaqata. Ada padahal kaidah ini sendiri bilang al-hadits apa? Idza ta'arada al-haditsan anna ad-dalilain idza ta'arada, seperti dalam bahasa ini tasaqata. Tapi kata Ibnu Hajar, at-ta'bir di sini tawakuf aula, tamam? Walaupun secara makna enggak ada masalah, tapi dengan min haitsu ta'bir aula, karena ini sekarang kita dihadapi dengan nasun syar'i. Kenapa? Kenapa tawakuf atau kenapa ta'bir dengan tawakuf aula? Karena khafa tarjih ahadihi ma'al al-akhar inma binisbah limutab. Jadi khafa'nya murajjih itu tadi, saya kan udah semua mau jama enggak mungkin. Nasihul mansukh enggak tahu. Tarjih juga enggak tahu. Enggak mungkin ditarjih, padahal semua udah hadir fi dhihnil muhaddits. Ini 100 qarinah. Tapi enggak bisa juga. Udah tawakuf kan? Tapi meskipun begitu tetap enggak bisa, ketidakbisaannya dia mentarjih itu bukan mutlak. Artinya bukan begitu fi nafsil amr. Tapi fi waqi'i huwa ya. Berdasarkan yang ia tahu, yang dia dapatkan dengan his dia itu. Tapi fi nafsil amri yang dari apa? Tanpa pengetahuan dia, padahal murajih itu adanya itu mungkin. Karena ini bukan mustahil. Maka kita beliau di sini apa? Karena khafa tarjih ahadihi ma'al al-akhar inma huwa bin nisbah. Berarti nisbi. Bin nisbah lil mu'tabir. Al-mu'tabir si bahith itu kan? Al-mu'tabir kan bahith. Tamam? Fil halatir rahinah. Padahal pada waktu bersamaan imkaniyah wujudnya murajih itu ada atau qaim. Fil halatir rahinah, ay ar-rahinah artinya apa? Ats-tsabita al-mawjudah. Qarinahnya itu ada, cuman si bahithnya ini enggak ketemu. Tamam? Walaupun dia sudah istihdar qara'in itu tadi. Ma'ahtimal an yadhhara li ghairi ma khafiya alaihi. Dengan dalil bisa jadi bagi dia enggak ketemu, tapi orang lain ketemu. Tamam? Atau orang lain enggak ketemu, kata Ba'du Syurah apa? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya udah, berarti satu makhluk enggak itu, tapi wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wallahu a'lam. Tamam. Jadi ini pembahasan kita pada hari ini, kita sudah selesai membahas mengenai al-haditsil maqbul secara umum. Secara khususnya kita an-nasikh wal mansukh, at-tarjih walaupun ijmalan atau tawaquf, semua ini ijmalan sesuai dengan al-maqam. Kita sudah selesai. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai al-mardud. Masuk ke al-mardud atau al-dha'if dengan tafasil atau rinciannya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Iya, enggak mau mati.